Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita sambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita angkat lagu ini sekali lagi, ayat yang ketiga. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberinya untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kembali kita mengangkat lagu pujian kita yang terdapat di dalam warta, Muliakanlah. Tuhan Allah
Kemuliaan Allah, muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang kesunyian Allah. Amin. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kasih karunia menyertai kita dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita mengangkat lagu pujian kita, Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu, terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Kembali kita akan mengangkat pujian kita bernyanyi, Alam Raya Berkumandang.
Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Allah Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Kembali kita akan mengangkat pujian kita bernyanyi, "Hai dunia, gembiralah." Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kami mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca pengakuan iman Nisianum secara bergantian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, Semua yang nampak dan tidak nampak, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah, lahir dari Bapa sebelum awal zaman. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah sempurna dari Allah sempurna, lahir yakni tidak diciptakan. Sehakikat dengan Bapa dan perantara penciptaan semesta. Yang demi kita manusia ini dan demi keselamatan kita telah turun dari sorga menjadi daging oleh kuasa Roh Kudus, Dan menjadi manusia melalui perawan Maria. yang disalibkan untuk kita di bawah Pontius Pilatus, menanggung sengsara maut dan dikuburkan, pada hari ketiga ia bangkit menggenapi kitab suci, dan naik ke sorga, bertahta di sisi kanan Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. yang kerajaannya tidak akan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Bapa dan Putra dan bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. yang telah bersabda melalui nabi-nabi, Dan akan satu gereja yang kudus dan am dan rasuli, aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati. dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Epistel bagi kita pada malam Natal terambil dari kitab Titus 2 ayat 11 sampai dengan 14. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Dengan perikop, kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguruskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin. Kembali kita akan mengangkat pujian sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi, selamat, selamat datang. Selamat, selamat datang, Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah. Cari kanak-kanak yang di palungannya. Salam, salam. Hanya musik. Ayat 3. Orang Majus datang nurut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan murni persembahkannya akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam, salam. Kita ulangi ayat yang pertama. Selamat, selamat datang, Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah. Cari kanak-kanak yang di palungannya. Salam, salam. Hanya musik. Kita angkat lagi ayat yang ketiga.
Orang Majus datang nurut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan mur dipersembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam salam. Ayat yang pertama. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah. Cari kanak-kanak yang di palungannya. Salam salam. Hanya musik. Ayat yang ketiga. Orang Majus datang nurut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan mur dipersembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam salam. Ayat yang pertama. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah. Cari kanak-kanak yang di palungannya. Salam salam. Hanya musik. Ayat yang ketiga. Orang Majus datang nurut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan mur dipersembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam salam. Ayat yang pertama. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas berkat penyertaan Tuhan kepada kami semua jemaat-Mu. Kalau kami melihat Tuhan sepanjang tahun 2021, bagaimana pandemik demikian luar biasanya menghantam bumi ini, khususnya jemaat-Mu. Tetapi Tuhan masih memelihara kami. Boleh kami sampai
ke Natal tahun ini. Itu semuanya adalah karena campur tangan Tuhan. Biarlah Engkau mampukan kami Tuhan untuk mensyukurinya Tuhan. Bukan dengan hanya pujian, tetapi biarlah kami memuji, memuliakan Tuhan dengan ketaatan kami, dengan kehidupan kami yang senantiasa hidup menyukakan hati Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan terpancar dalam kehidupan kami. Orang lain yang melihat kami boleh dikuatkan dan boleh menjadi datang kepada Tuhan. Berkati terus kerohanian kami Tuhan, supaya kami boleh melakukan firman-Mu dalam kami menjalani hari-hari kami. Supaya kami penuh dengan damai sejahtera, sukacita, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan ada penguasaan diri dalam hidup kami Tuhan. Bapa surga, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pada Natal saat ini Tuhan, sebagian dari jemaat-Mu mengalami duka Tuhan. Biarlah Engkau menguatkan hati pikiran jemaat-Mu yang mengalami duka, supaya mereka boleh dihiburkan pada Natal tahun ini. Perekonomian jemaat-Mu yang terganggu juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menguat kami Tuhan, supaya pada masa-masa sulit kami selalu berseru kepadamu saja. Tiada Allah lain di hadapan kami yang kepadanya kami memohon dan berlindung selain kepadamu saja. Jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, biarlah Engkau melawatnya Tuhan, supaya mereka boleh dipulihkan dari sakit penyakitnya. Jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan, tak kurang panjang tangan-Mu Tuhan menolongnya Tuhan. Bukakan lowongan pekerjaan, biar jemaat-Mu boleh mendapatkan pekerjaan, sehingga boleh mendapatkan nafkah melalui pekerjaannya. Usaha-usaha jemaat-Mu berkati terus Tuhan, supaya para jemaat-Mu boleh mendapatkan nafkah melalui usahanya. Apa yang membedakan usaha kami dari usaha orang lain adalah karena campur tangan Tuhan. Itu kerinduan kami Tuhan. Bapa surga, jemaat-Mu yang pulang kampung bersukacita merayakan Natal dengan keluarganya, biarlah Engkau campur tangan terus Tuhan dalam perjalanan jemaat-Mu ini Tuhan, supaya damai sejahtera sukacita Tuhan menaungi mereka senantiasa. Dan boleh jemaat-Mu ini menjadi saluran berkat bagi keluarganya di kampung. Berkati mereka juga nanti Tuhan ketika pulang kembali ke Batam, supaya mereka boleh sampai selamat tanpa kurang satu apapun. Bapa surga, kami serahkan ibadah-ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Hadirilah Tuhan, supaya semuanya ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami serahkan semua ibadah kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dalam menyambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Kita bernyanyi, Hai dunia, gembiralah. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah, hai dunia. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Besar anugerahnya, Besar, besar anugerahnya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami.
pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga hari ini dalam ibadah penghayatan Natal kami boleh bersama bersuka cita, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama kami untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati firman-Mu yang akan kami dengarkan Bapa, agar itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi orang-orang yang melakukan firman-Mu. Dan setiap hidup kami boleh terus dibaharui oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu. Selamat hari Natal. Kiri kanan muka belakangnya dong. Haleluya. Haleluya. Oke, mari kita buka Alkitab kita. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-7. Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-7. Kalau sudah dapat, kita akan baca secara bergantian. Demikianlah firman Tuhan. Di atas perikop judulnya Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Bersama-sama, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sekali lagi, salam Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saudaraku, saya turun aja ya. Terlalu besar mimbar ini untuk saya. Nah Bapak Ibu saudaraku, terima kasih ya Bu. Terima kasih. Bapak Ibu saudaraku, biasanya setiap Natal, akhir tahun itu kita selalu di TV itu selalu disuguhkan film Mr. Bean. Ya kan? Nanti setiap tahun yang diulang-ulang filmnya selalu itu. Dan membuat kita ketawa. Seperti yang minggu saya lalu katakan, ada nyanyian di situ, haleluya. Rapnya dia, haleluya gitu. Nah kan? Waktu pertama kali dinyanyikan, gitu. Nah, tetapi ada satu peristiwa di ketika film itu ditonton, di situ bercerita tentang palungan. Nah, di dalam Mr. Bean itu, film Mr. Bean itu, palungan yang diletakkan sebenarnya ketika Mr. Bean lewat di tengah toko itu, di situ palungan itu diletakkan di pinggir-pinggir. Nanti tonton kembali ya kalau saya salah ya. Nah dia di pinggir-pinggir diletakkan seolah-olah palungan itu sangat-sangat hina. Sangat-sangat tidak berdaya. Seolah-olah palungan itu adalah palungan yang tidak layak tempat Yesus lahir. Nah ketika Mr. Bean lewat, dia melihat palungan ini. Lalu Bapak Ibu palungan itu diapakannya? Diapakannya kalau ingat di TV? Diangkatnya, dibawanya ke dalam toko. Nah, lalu di situ terpancar palungan yang berbeda, ya kan? Palungan yang tadinya sepertinya tidak ada tempatnya, itu yang hina itu di pinggir jalan. Ketika diangkatnya ke dalam toko, maka palungan itu sepertinya sangat mewah sekali. Nah, saudara, ini kemarin, ya ini kami ahli-ahli teologi ya. Jadi agak sedikit berargumen kemarin. Saya bilang begini,
Dari dulu sampai sekarang kalau kita lihat di Alkitab, palungan itu tidak ada yang seperti ini. Saya katakan, tidak ada lampu, tidak ada apa. Sebenarnya lebih pantas dan lebih cocok ketika minggu pertama Advent pertama. Dia itu sederhana kali. Nah, ada jemaat yang bilang, dia foto gini, inilah kesederhanaan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, minggu keduanya dilihat sudah berubah. Nah, palungannya kenapa begini gitu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang sekarang ini mau dikatakan dalam peristiwa Yesus lahir di dalam palungan itu apa sebenarnya? Apa yang mau dikatakan Tuhan ketika Yesus lahir di dalam palungan? Nah, saudaraku, kita lihat. Ya. Nah, saudaraku, palungan itu bercerita bagaimana seperti palungan itu adalah tempat makanan dan minuman ternak. Nah, kita mungkin yang punya ternak dulu ya, ternak di kampung kita gitu ya. Nah, kalau kita mungkin di kampung, kita lihat itu bagaimana pinahan ya. Pinahan namanya kan? Jangan lihat kiri-kiri kanannya pinahan, bilangnya pinahan gitu. Nah, pinahan tadi itu saya kesini jadinya, bukan kesini. Nah, pinahan itu kalau kita lihat Bapak Ibu ditempatkan dia di dalam kandang. Nah, lalu tempat makanannya itu adalah tempat seperti kayu yang sebenarnya dibuat seperti biasa-biasa saja. Nah, ternyata Bapak Ibu di dalam palungan ini dikatakan palungan itu adalah tempat yang tidak asri. Yang sebenarnya palungan tadi itu dikatakan kurang enak dilihat. Kurang elok dilihat, kurang bagus dilihat oleh mata. Kenapa? Karena tadi tempatnya itu adalah tempat makanan ternak dan binatang. Nah, kemudian dikatakan palungan itu adalah tempat yang sederhana. Nah, lalu dikatakan palungan ternyata Bapak Ibu kalau kita baca, sekarang itu kalau kita baca di internet, palungan itu sebenarnya bukan hanya berasal dari kayu. Tapi palungan itu bisa berasal dari logam, besi, bahkan emas. Tergantung milik siapa palungan tadi. Nah, kalau kita mungkin telusuri nanti kalau Herodes ya, Herodes punya palungan untuk ternaknya, dia nggak seperti tempat Yesus lahir, seperti papan, kayu. Tetapi dia punya logam, besi tempat makanan ternaknya. Nah, Bapak Ibu dikatakan di situ palungan tadi mau menggambarkan bukan saja, palungan itu menggambarkan bukan bagaimana kesederhanaan Yesus saja, tetapi palungan itu melambangkan perjamuan terakhir bahwa Yesus akan mengorbankan tubuhnya sebagai makanan bagi orang yang percaya. Itu fungsinya palungan. Nah, kalau kita melihatnya Bapak Ibu kesederhanaan palungan tadi, tetapi intinya saat ini sejak Yesus lahir, Yesus mau katakan palungan ini menjadi satu sejarah. Palungan ini akan menggambarkan bahwa tubuhku akan menjadi makanan rohani bagi setiap orang yang percaya. Itu intinya palungan. Nah, saudaraku, Bapak Ibu, kenapa harus di palungan? Saya nggak lama-lama ya, kenapa harus di palungan? Kenapa dia harus lahir di palungan? Nah, kita lihat. Kenapa harus di palungan? Yang pertama, ternyata Bapak Ibu, palungan yang sederhana tadi, tempat Yesus lahir, ditempatkan Maria ketika dia membalut Yesus dengan lampin, diletakkannya di palungan tadi, itu mau mengubah kehinaan menjadi kemuliaan. Orang yang tidak ada apa-apanya menjadi orang yang luar biasa. Orang yang hidupnya tadi tidak dipandang oleh manusia, menjadi dipandang oleh manusia. Yesus yang dianggap lahir di kandang domba yang hina, menjadi kemuliaan bagi manusia. Ini yang mau dilihat. Mengubah kehinaan menjadi kemuliaan. Nah, kenapa ya? Nah, kita lihat yang pertama. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, sejarah kelahiran Yesus itu ketika dia lahir di kandang domba diletakkan di dalam palungan. Ini adalah tempat orang-orang yang dapat dengan cepat dan dengan singkat orang dapat melihat dengan mata kepalanya sendiri. Gak perlu pakai izin-izinan. Tak perlu identitas.
Bapak Ibu kalau melihat anak lahir di rumah sakit, sekarang ini pakai mana? Mau cari siapa, identitasnya di mana, alamatnya di mana, rumahnya di mana, siapa nama mamanya, siapa nama bapaknya, mana KTP Anda. Nah sekarang ketika Yesus lahir, Yesus tidak memerlukan itu. Kenapa dia lahir? Di kandang domba, supaya setiap orang bisa melihat dan bertemu dengan dia tanpa identitas, tanpa izin. Nah tetapi yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita semua mau hadir? Mau datang kepada Yesus? Nah kemudian dikatakan, palungan menjadi tempat semua orang kalangan bisa. Siapapun bisa melihat. Nah kalau kita lihat di dalam pembacaan ini, hari ini kita melihat nanti gembala-gembala. Nah setelah gembala-gembala ada orang Majus. Nah semuanya bisa kalangan. Gak ada ditanya kamu ini golongan siapa? Kamu ini orangnya bagaimana? Tetapi palungan itu menggambarkan setiap orang bisa hadir bertemu kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita mau hadir? Apakah kita mau ke palungan? Nah kemudian, palungan yang diibaratkan tadi tempat kelahiran Yesus, palungan itu berubah menjadi gereja, gereja yang lahir. Jangan fokus ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Itu hanyalah anak-anak kecil. Ke sini. Nanti setelah ini lupa pula. Nah, jangan terhalang ya. Nah, saudaraku, palungan itu berubah menjadi gereja. Gereja kelahiran. Nah, kemudian dikatakan palungan itu berubah menjadi gereja tanpa eksklusif. Nah, ini Bapak Ibu, sekarang ini banyak jemaat kita yang pulang kampung ya. Berlibur. Ya kan, berlibur. Nah, kemarin ada beberapa jemaat yang tanya-tanya nih, ke Jogja itu di mana tempatnya? Penginapan mana yang paling paling murah gitu. Tempat mana yang paling murah? Nah, lalu saya katakan jangan cari penginapan di Malioboro, bengkak di situ, saya katakan. Jangan di sini, saya katakan begitu. Nah, itu tempat yang eksklusif, ya kan? Dari hotel bintang 1 sampai bintang 5. Nah, kalau kita carinya di mana? Losmen. Sesuai dengan kantong dan dompet. Nah, saudaraku, di sini mau dikatakan ketika Yesus lahir di palungan tadi, gereja menjadi tempat palungan yang sesungguhnya Yesus lahir. Gereja ini menjadi tempat palungan Yesus lahir yang tidak ada eksklusifnya di dalamnya. Tidak ada golongan di dalamnya. Nah, ketika saya pertama kali sampai di sini saya katakan kan, gereja ini bukan gereja. Masih ingat gereja apa? Huta Barat. Bukan gereja Nababan. Bukan gereja Lubis. Bukan gereja Pasar Ibu. Itu semuanya milik kami berdua. Kalau dilihat itu. Tapi gereja ini bukan tempat gereja yang eksklusif. Dibagi-bagi tempatnya sesuai dengan kondisinya. Bukan. Tapi gereja ini adalah gereja palungan. Semua orang bisa hadir, bisa datang, bisa merasakan sukacita, merasakan damai sejahtera, tinggal dan diam. Itulah palungan yang sesungguhnya. Tapi ketika kita mau kotak-kotakkan gereja ini Bapak Ibu, maka palungan sesungguhnya tidak ada di dalam gereja ini. Tidak ada. Nah, saudaraku, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kenapa harus di palungan? Kenapa harus di palungan? Palungan itu adalah segenap hatimu. Di mana hati? Di mana hati? Bukan di sini. Di sini. Jangan tunjuk lagi di sini. Jantungmu ini. Nah, di mana palungan itu? Di hatimu. Kemudian Yesus butuh palungan. Yesus butuh kandang. Yesus butuh tempat. Tempat yang bagaimana? Hatimu. Hatimu dan hatiku.
Nah kemudian Yesus memerlukan kayak mana? Palungan hatimu. Lalu pertanyaannya, hati yang bagaimana? Nah tadi Bapak Ibu, kami persiapan nih ya, besok kan kita mau ada acara di gereja, apa namanya? Apa Pak Samosir? Oh, kalau open house katanya, kalau saya open house. Nah, jadi dalam katanya, tadi pagi tuh Pak Pendeta ini bilang begini sama saya, jangan marah-marah, jangan marah-marah, jangan marah-marah. Siapa lagi tadi mengingatkan saya? Pak Guru, Bu, jangan marah-marah. Bu, jangan marah-marah. Hatimu di mana? Nah saudaraku, palungan tadi yang seharusnya berseri, senyum, bisa membuat palungan menjadi neraka. Emosi jiwa. Ya. Hati kita di mana? Palungan itu di mana? Palungan itu di mana? Nah kemudian Bapak Ibu, saudaraku, hati yang bagaimana? Palungan yang bagaimana yang diperlukan oleh Yesus sekarang ini? Bersih. Bersih. Kalau mau bersih kayak mana ini? Diapakan? Dibaiklin. Dicuci. Dicuci. Hatimu dicuci. Dicuci. Saya bilang begini Bapak Ibu, hati ini sebenarnya tempat yang paling sederhana untuk menempatkan Yesus di dalamnya. Tetapi seringkali kita buat hati ini menjadi hati yang eksklusif untuk menempatkan Dia. Seringkali bilang, oh ini enggak cocok, oh ini enggak begini, oh ini enggak begini, oh ini enggak satu levelku, ini enggak high classku, ini enggak beginiku. Hati tidak bersih. Nah kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, saya berharap ketika kita mau datang ke rumah Tuhan, ke gereja ini, coba kita bertanya dalam hidup kita, diri kita. Ketika kita mau datang ke gereja ini tujuannya apa? Hati kita bagaimana? Hati kita yang sesungguhnya bagaimana? Datang ke gereja ini hati kita bagaimana? Bersih atau tidak? Atau menyimpan sesuatu tempat yang masih kosong yang akan kita isi dengan hal-hal yang tidak sempurna. Nah seringkali itu menjadi persoalan hati di dalam gereja. Nanti melihat sedikit saja yang tidak baik disimpan di mana? Di hati. Terus jadinya hatinya bagaimana? Rusak, lecek, ngambekan, minta dibelai, minta disayang, minta dibegini. Tuhan bilang, capek deh gue. Ini gereja yang sudah paling tua ya. Selain Bengkong ini paling tua ya. Nomor 2 paling tua ini. Kalau kita masih ngambek-ngambekan, seperti saya khotbah 2 minggu lalu, seperti buah yang lecek, plastik. Nah, gereja ini tidak akan bisa bertumbuh di dalamnya. Tapi Tuhan memerlukan palungan yang bersih, hati yang bersih. Nah kalau ada kekurangan, mari tutupi. Saya selalu bilang gini, kalau ada masalah yang besar diapain? Dikecilkan. Kalau ada yang kecil diapain? Ditiadakan. Bukan dibesar-besarkan, kasih pas. Kasih minyak, kasih korek, meledak. Nah saudaraku, hati yang bersih diperlukan. Nah kemudian, hati yang bagaimana? Penuh damai. Penuh damai. Nah saya tahu Bapak Ibu, Bapak-bapak coba lihat istrinya yang hadir di sini dong. Mana istrinya? Adakah istrinya hadir di sini? Ada kan? Ada kan? Nah tadi pagi mungkin istrinya ke pasar itu mukanya agak cemberut. Maunya pulang dari pasar, bapak-bapak juga menghiburlah istrinya. Kenapa? Bukan capeknya, harga cabai naik. Cabai rawit 60.000 sekilo. Cabai ini sekilo. Nah tadi saya lebih lucu lagi ke pasar, ada nih ibu-ibu ya. Dalam hati saya gini, ya Tuhan,
bantu yang tukang jualan ini supaya senyum, saya katakan gitu. Dia bilang gini, ini orang Padang nih, tempat jual bumbu yang sudah jadi. Bumbu apa tuh namanya? Bumbu rendang ya. Dia bilang, Uni beli bumbu rendang 5.000. Datang si Uni ini bilang, oh enggak bisa, sudah naik. Oh kalau gitu 7.000. 7.000 nih dikasih. Nah sudah dikasih kantong. Bisa enggak minta satu lagi kantongnya? Sudah diminta kantongnya, ditengok lagi di situ ada apa itu namanya yang daun jeruk ya. Dia enggak beli. Uni bisa minta enggak 2 lembar? Saya bilang, Tuhan tolong pedagang ini supaya tersenyum terus sampai dia selesai. Saya bilang gitu. Kalau enggak dibalikkan yang kian tadi bumbunya tadi tuh. Hah, beli 7.000 banyak kali permintaannya. Hah. Damai sejahtera. Damai sejahtera. Saudaraku, Palungan itu damai sejahtera. Saya khotbahkan 2 minggu yang lalu, kalau enggak bisa beli jangan beli. Kalau mau enggak bisa beli sekilo, beli 1 on. Dicukupkan. Bukankah Tuhan katakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Damai sejahtera. Damai sejahtera. Hati yang damai. Jadi Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, kalau di rumah enggak ada besok kita makan, di sini siap. Oke? Mantap? Jangan gara-gara persoalan, enggak ada apa itu namanya? Tanggo-tanggo ya, enggak datang ke gereja. Karena kebiasaan kita di kampung gitu kan. Harus ada bunyinya apa itu? Pak, pak. Padahal bukannya motong daging dia, motong kayunya. Supaya terbege tetangga katanya gitu kan. Nah saudaraku, Natal ini Palungan itu harus damai sejahtera. Nah kemudian, Palungan itu penuh kasih. Mengampuni, mengampuni, mengampuni dan mengampuni. Kiri kanannya dong, mengampuni. Haleluya. Jangan tunggu lonceng tanggal 31, tungtang. Jangan tunggu. Setiap hari, setiap saat saling mengampuni. Maaf. Jangan sampai matahari terbenam. Satu lagi. Saya enggak lama-lama karena mengejar ibadah yang kedua ya. Hati yang mau dikendalikan oleh Tuhan. Palungan itu hati yang mau dikendalikan oleh Tuhan. Kemanapun engkau berada, minta Tuhan mengendalikan dirimu. Supaya engkau penuh bersih, damai, dan penuh kasih. Amin Bapak Ibu. Mari Natal ini menjadikan kita menjadi tempat palungannya Tuhan lahir dalam hidup kita. Dan nanti Bapak Ibu kalau kita bertemu dengan keluarga kita pulang dari sini, pasang senyum yang termanis. Senyum gak dibayar kan? Ya, senyum tak dibayar. Tapi ketika engkau senyum, maka orang melihat bayarannya sangat mahal. Tapi kalau mukanya murhing, oke, jadikanlah Palungan menjadi tempat Yesus lahir di hatimu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini dalam ibadah malam penghayatan Natal kelahiran-Mu, Engkau mengingatkan kami Tuhan sebuah palungan tempat Engkau lahir. Dan hari ini Tuhan menginginkan kami menjadi palungan gereja kelahiran Tuhan yang membawa jiwa-jiwa di hadapan Tuhan. Bahwa gereja ini adalah gereja palungan kelahiran Tuhan yang tanpa memandang orang lain. Baik dia orang yang berada maupun tidak berada. Dari sosial bagaimanapun, gereja adalah palungan tempat Yesus lahir. Dan untuk itu Bapa kami mohon pertolongan-Mu agar gereja-Mu ini benar-benar menjadi gereja
yang boleh menampung, mengangkat jiwa-jiwa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, Engkau juga merindukan hati kami yang bersih, hati kami yang penuh damai, hati kami yang penuh kasih, dan hati kami yang bisa dikendalikan oleh Tuhan. Untuk itu Bapa, tolong kami Tuhan, bantu kami Tuhan Yesus, sehingga tempat palungan lahir itu menjadi palungan yang mahal di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjaga palungan itu tetap ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita kembali bernyanyi. Kita mengangkat pujian kita, Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Kita angkat lagu ini sekali lagi, Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Kita akan mengakhiri ibadah kita berdoa Bapa kami, doksologi, dan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi muliakanlah.
Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Cari yang seimbang, kan ada.